Di bawah langit malam Jakarta, pada tanggal 30 September 1965, sebuah peristiwa yang akan mengubah wajah Indonesia selamanya dimulai. Dalam kegelapan, suara tembakan menggema, jeritan memecah keheningan, dan darah mulai mengalir. Ini bukan sekedar cerita tentang kekerasan, ini adalah kisah tentang kekuasaan, pengkhianatan, dan kisah tentang sebuah bangsa yang terbelah. Selama 2 hari mencekam, sebuah gerakan misterius yang dikenal sebagai Gestapo atau G30S memicu gelombang pembantaian yang menewaskan ratusan ribu jiwa. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dalangnya? Dan mengapa? Hingga hari ini, kebenaran masih terselimuti oleh bayang-bayang. Dan untuk memahami tragedi ini, kita harus kembali ke masa ketika Indonesia masih muda, penuh harapan, namun rapuh. Jadi, mari kita mulai dari awal. Di awal 1960-an, Indonesia adalah negara yang bergolak. Setelah merdeka dari Belanda pada 1945, Presiden Soekarno memimpin dengan visi besar, menyatukan rakyat di bawah ideologi Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Tapi, di balik retorika persatuan itu, ketegangan membara. Partai Komunis Indonesia atau PKI telah tumbuh menjadi kekuatan politik raksasa dengan jutaan anggota dan pengaruh yang meluas di kalangan buruh dan juga petani. Di sisi lain, militer, khususnya Angkatan Darat, memandang PKI sebagai ancaman. Mereka curiga Soekarno terlalu condong ke kiri, terlalu dekat dengan komunis. Persaingan ini bukan rahasia. Di desa-desa, konflik agraria meletus antara petani pendukung PKI dan tuan tanah yang didukung oleh kelompok nasionalis dan agama. Di kota, demonstrasi dan propaganda mengisi udara. Dan di balik layar, Amerika Serikat dan sekutunya mengawasi dengan cemas, takut Indonesia jatuh ke tangan komunisme di tengah Perang Dingin. Pada Agustus 1965, ketegangan mencapai puncaknya. Soekarno jatuh sakit dan rumor menyebar bahwa ia takkan lama lagi. Di tengah kekacauan ini, sebuah rencana mulai terbentuk. Sebuah rencana yang akan memicu salah satu babak paling kelam di sejarah Indonesia. Pertanyaan besar menggantung, siapa yang akan menggantikannya? Malam itu dimulai seperti biasa. Jakarta tidur di bawah langit yang gelap. Tapi di markas Resimen Cakrabirawa sesuatu sedang bergerak. Di bawah komando Letnan Kolonel Untung Syamsuri, sekelompok kecil prajurit bersiap untuk sebuah misi rahasia. Target mereka, 6 jenderal tinggi Angkatan Darat yang dianggap sebagai musuh PKI. Rencananya sederhana, culik para jenderal, bawa ke markas, dan paksa mereka mengakui rencana kudeta melawan Soekarno. Pukul 3 dini hari, 1 Oktober 1965, pasukan mulai bergerak. Rumah Jenderal Ahmad Yani di Jalan Latuhar Hari diserbu. Tembakan menggema dan Yani tewas di tempat. Di rumah lain, Jenderal MT Haryono dan Jenderal S. Parman ditangkap. Sementara Jenderal A.H. Nasution berhasil melarikan diri meski putrinya yang bernama Ade Irma tewas tertembak. Satu persatu dari 6 jenderal diculik atau dibunuh. Jenazah mereka dibuang ke sumur tua di kawasan Lubang Buaya. Pagi harinya, Radio Republik Indonesia diserbu. Letkol Untung mengumumkan bahwa gerakan 30 September telah mengambil alih kekuasaan untuk melindungi Soekarno dari kudeta militer. Tapi ada yang aneh, pengumuman itu penuh kebingungan dan dukungan untuk G30S nyaris tak ada. Di Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain, militer mulai curiga. Dan di Jakarta, seorang mayor jenderal bernama Soeharto mulai mengambil kendali. 1 Oktober 1965 adalah hari ketika Indonesia terbangun dalam ketakutan. Gerakan 30 September telah gagal, tapi yang dimulai sebagai operasi militer untuk menumpas pemberontakan dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah pembantaian massal yang tak terkendali dirancang untuk menghapus jejak komunisme dari peta Indonesia. Pada 4 Oktober, militer mengeluarkan perintah pertama,
tangkap siapa saja yang terkait dengan PKI. Dalam hitungan hari, propaganda menyebar seperti api. Koran-koran menyiarkan cerita-cerita mengerikan tentang kekejaman G30S, bahwa para jenderal disiksa, mata mereka dicungkil, tubuh mereka dimutilasi oleh wanita PKI. Tapi yang jelas, itu berhasil membuat rakyat marah dan militer memanfaatkan amarah itu. Di Jawa Tengah, pasukan Kostrad dan RPKAD bergerak ke desa-desa. Mereka membawa daftar nama, anggota PKI, simpatisan, atau bahkan orang-orang yang hanya pernah menghadiri rapat buruh. Di Semarang, ratusan orang digiring ke markas militer, diinterogasi dan dieksekusi di tepi Sungai Brantas. Mayat-mayat dilempar begitu saja, mengambang hingga ke muara, sampai nelayan tak lagi berani melaut karena bau busuk yang menyengat. Tapi militer juga tak bekerja sendiri. Di Jawa Timur, kelompok pemuda Nahdlatul Ulama atau Ansor menjadi eksekutor utama yang bergerak dalam keheningan. Di Kediri, pada malam-malam gelap tanpa bulan, mereka mendatangi rumah-rumah dengan parang dan bambu runcing. Seorang saksi mata yang selamat karena bersembunyi di bawah ranjang menggambarkan bagaimana tetangganya diseret keluar. Pria, wanita, bahkan anak-anak, mereka semua digorok di depan keluarga mereka. Jasad-jasad ditumpuk di truk lalu dibuang ke Sungai Brantas atau dikubur massal di ladang tebu. Sedangkan di Bali, pembantaian mengambil wajah yang berbeda. Pulau yang dikenal sebagai surga itu sempat berubah menjadi neraka. Milisi Partai Nasional Indonesia bersama tentara lokal menyisir desa-desa. Di Tabanan, sebuah desa kecil bisa kehilangan separuh penduduknya dalam semalam. Seorang penyintas yang bernama Wayan Suyasa mengenang bagaimana ia menyaksikan pamannya dipenggal di tepi sawah. Darahnya mengalir di parit katanya. Dan kami hanya bisa diam. Diperkirakan 80.000 orang tewas dalam beberapa bulan. Desa-desa menjadi sunyi, hanya diisi dengan suara tangis dan doa. Di Sumatera Utara, perkebunan karet dan kelapa sawit jadi saksi bisu. Buruh yang pernah bergabung dengan Serikat Pekerja PKI diburu oleh preman bayaran tuan tanah. Di Medan, ratusan orang diikat, dimasukkan ke karung goni, dan dilempar hidup-hidup ke Sungai Deli. Airnya memerah selama berminggu-minggu, yang akhirnya membuat para penduduk setempat menyebutnya sebagai Sungai Darah. Seorang jurnalis Inggris bernama Roland Kallis melaporkan ia melihat truk-truk yang penuh mayat di jalanan, tapi dunia internasional tetap diam. Bagi yang tak langsung dibunuh, nasib mereka tak kalah mengerikan. Ratusan ribu orang atau mungkin bahkan hingga 1 juta ditangkap tanpa bukti, dijebloskan ke penjara atau kam-kam kerja paksa. Di Pulau Buru contohnya, para tahanan dipaksa membuka lahan di bawah matahari terik, diberi makan seadanya, dan disiksa jika ia menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Dan banyak juga yang mati karena kelaparan atau penyakit, tapi sayangnya jasad mereka dibiarkan membusuk di hutan. Skala pembantaian ini sulit dipahami, bahkan data resminya tak ada yang pernah jelas. Tapi para sejarawan seperti salah satunya Geoffrey Robinson memperkirakan ada 500.000 hingga 1 juta nyawa hilang dalam waktu kurang dari setahun. Ini bukan hanya pembunuhan, ini adalah pembersihan etnis politik. Anak-anak korban juga diberi cap turunan PKI, dilarang jadi pegawai negeri dan dikucilkan dari masyarakat. Di banyak desa, keluarga tak berani mengakui kematian orang yang mereka cintai, sebab mereka takut kalau mereka akan jadi target yang berikutnya. Dan di balik semua ini, ada tangan-tangan tak terlihat. Dokumen CIA yang telah terdesklasifikasi pada tahun 2017 mengungkap bahwa Amerika Serikat tahu dan mendukung apa yang terjadi. Mereka juga memberikan daftar nama anggota PKI kepada militer Indonesia, lengkap dengan alamat dan jabatan. Diplomat Inggris dan Australia juga dilaporkan memantau situasi, menyebut pembantaian ini sebagai keharusan untuk menghentikan komunisme. Lalu di Washington, para pejabat bersorak, ini adalah kemenangan besar dalam Perang Dingin. Tapi bagi rakyat Indonesia, ini adalah tragedi yang tak pernah usai.